Yang pertama, yaitu ada pengertian Khawarij. Menukil buku Kamus Arab Indonesia oleh Mahmud Yunus, secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya khoroja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologis itu, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Sedangkan secara terminologi teologi, sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak karya Rosihon Anwar, Khawarij adalah sekte, kelompok, atau aliran pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan khalifah yang menerima arbitrase atau tahkim dari Muawiyah bin Abu Sufyan, sang pemberontak dalam peristiwa Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 657 Masehi. Dengan kasus tahkim ini, kelompok Khawarij menyalahkan Khalifah Ali karena telah berkompromi dengan pemberontak. Selanjutnya, yaitu ada sejarah munculnya Khawarij. Sejarah munculnya Khawarij mengutip buku ajaran Islam dan kebinekaan karya Heri Effendi, SPDI, dan lain-lain. Khawarij adalah sebuah sekte yang muncul sebagai penentang kelompok Ali dan Muawiyah sebagai akibat arbitrase yang berlangsung menjelang akhir Perang Siffin, yaitu pada 657 Masehi. Semula Khawarij berpihak pada Ali, tetapi ketika terjadi kesepakatan bahwa masalah suksesi khalifah hendaknya diselesaikan melalui meja perundingan, mereka tidak setuju dan melepaskan dari pihak Ali. Karena sikap mereka itulah, lalu mereka dikenal sebagai Khawarij. Khawarij berpendapat bahwa masalah Ali dan Muawiyah tidak dapat diselesaikan dengan cara arbitrase. Mereka meneriaki slogan La hukma illa lillah, jalan satu-satunya adalah dengan berperang. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa, namun gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah terjadinya Perang Siffin di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan teologis radikal yang disebut dengan Khawarij. Adapun kisah lain dalam buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam oleh Dr. Salamah Muhammad Al-Harafi, Khawarij adalah salah satu kelompok atau aliran kepercayaan tertua dalam Islam. Kelompok ini menentang Ali bin Abi Thalib dan berhasil membunuhnya, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam. Kelompok ini berdiri atas prinsip dan pokok-pokok pemikiran yang menyatakan pentakwilan teks-teks kitab suci dan sunnah Nabi. Pokok pikiran semacam inilah yang membuat mereka mudah mencampur adukan teks-teks yang diturunkan untuk orang kafir dan teks-teks yang diturunkan berkaitan dengan umat Islam. Akibatnya, mereka menghalalkan darah para sahabat terkemuka yang menerima penghakiman atau arbitrase. Selanjutnya,
yaitu ada firqah dan ajarannya tentang Khawarij. Mengutip buku teologi Islam klasik dan kontemporer karya Ahmad Muhyiddin Zuhri, ada beberapa firqah atau kelompok dalam Khawarij, dan mereka membawa ajaran masing-masing. Yang pertama yaitu ada Al-Muhakkim. Disebut dengan demikian karena mereka menolak tahkim atau arbitrase antara Ali dengan Muawiyah dan selalu membawa slogan hukum itu hanya milik Allah. Dalam paham firqah ini, Ali, Muawiyah dan semua orang yang menyetujui arbitrase dituduh telah kafir karena telah menyimpang dari ajaran Islam. Begitu pula mereka menganggap kafir orang-orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh tanpa alasan yang sah dan berzina. Yang kedua yaitu ada Al-Ajaridah. Al-Ajaridah yaitu pengikut-pengikut Abdul Al-Karim bin Ajrad. Aliran ini berasal dari para pengikut Atiyah bin Al-Aswad. Abdul Al-Karim semula merupakan anggota kelompok Atifiyah. Selanjutnya yaitu ada Al-Azarigah. Al-Azarigah adalah pengikut Nafi bin Al-Azraq bin Qais Al-Hanafi dengan nama panggilan Abu Rashid yang berasal dari Bani Hanifah. Ia seorang pemimpin yang sangat berani. Kelompok ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang tidak mau berperang bersama mereka, menganggap mereka musyrik, menolak hukum rajam bagi orang yang berzina. Yang lebih parah lagi, mereka menganggap Allah mengutus seorang nabi tersebut kafir setelah diutus ataupun sebelum diutus. Yang keempat yaitu ada Al-Najadat. Al-Najadat yaitu pengikut Najdah bin Amir Al-Hanafi. Latar belakang pengangkatannya adalah ketika Nafi bin Al-Azraq mengeluarkan pendapatnya tentang keterlepasan dirinya dari paham Al-Azarikah. Sekalipun mereka sependapat dengan dia dan menyebut mereka orang musyrik serta menghalalkan membunuh anak-anak kecil dan kaum wanita yang berbeda aliran dengannya. Bagi mereka, menyembunyikan identitas keimanannya demi keselamatan dirinya diperbolehkan. Bagi mereka, Al-Najadat, dosa kecil dapat meningkat menjadi besar apabila dikerjakan terus-menerus. Yang kelima yaitu ada Al-Shafariyah. Al-Shafariyah yaitu pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Disebut bahwa Al-Shafariyah bermisbah kepada seorang laki-laki bernama Ubaidah, orang yang berselisih dengan Najdah pergi dari Yamamah. Al-Baghdadi mengatakan bahwa pandangan-pandangan Al-Sharifah mirip dengan Al-Azarikah. Pendapat yang penting, istilah kufur atau kafir mengandung dua arti, yaitu kufr al-nikmah atau mengingkari nikmat Allah. Kafir tidak berarti keluar dari Islam, dan kufr bi Allah mengingkari Allah.
Taqiyah hanya boleh dalam bentuk perkataan, tidak boleh dalam bentuk tindakan, kecuali bagi wanita Islam boleh menikah dengan laki-laki kafir apabila terancam keimanan dirinya. Selanjutnya itu ada Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah yaitu pengikut Abdullah bin Ibad yang hidup pada panggal kedua abad pertama Hijriah. Aliran ini paling dekat dengan aliran Sunni dan berpandangan jauh lebih toleran dibanding aliran-aliran Khawarij lainnya. Orang yang berdosa besar tidak dapat disebut mukmin, melainkan muhawwid, yaitu kafir nikmat, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Selanjutnya yaitu ada ajaran-ajaran Khawarij. Khawarij memiliki ajaran-ajaran secara garis besar. Yang pertama yaitu ada permasalahan jabatan khalifah. Khawarij mengakui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab karena keduanya dipilih secara sah. Mereka mengakui pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada periode pertamanya untuk beberapa tahun. Tetapi sesudah Utsman melakukan perubahan yang tidak menurut seperti pemerintahan Abu Bakar dan Umar dan mengadakan sesuatu yang tidak dibuat oleh kedua-dua khalifah yang dahulu, maka dia wajib dilucutkan jabatannya. Mereka mengakui pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian mereka menyalahkan keputusannya yang telah menerima tawaran perundingan atau tahkim. Yang kedua yaitu ada muamalah dengan sesama muslim di luar mereka. Mereka tidak cukup hanya mengkafirkan orang muslim di luar keyakinan mereka, tetapi mereka memandang mereka dengan penuh permusuhan dan dihalalkan ke atas menumpahkan darah mereka. Pada saat yang lain mereka mempergauli orang-orang di luar Islam dari pemeluk agama-agama yang lain dengan penuh kemanusiaan dan sedikit permusuhan dan ancaman. Sehingga suatu ketika Wasil bin Atha yang beraliran Mu'tazilah jatuh ke tangan mereka, terpaksa mengaku bahwa dia seorang musyrik. Untuk dapat selamat dari siksaan mereka, yang ketiga yaitu mengajak pengikut mereka kepada zuhud dan ibadah. Begitu kuatnya mereka mengamalkan amalan-amalan dalam Islam, sehingga pada kening-kening mereka nampak bekas-bekas sujud. Sebagian mereka memberatkan pada diri mereka dalam melakukan ibadah sampai melewati batas-batas yang telah Allah wajibkan ke atas hamba-hambanya. Mereka mengajak para manusia pemberatan atau pemaksaan dalam ibadah adalah bertentangan dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk meringankan atau at-tahfif dalam beribadah kepadanya. Ketika Rasulullah memanjangkan pelaksanaan sholat malamnya